Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pembangunan ekonomi umat dengan saya Endah Puji Astuti. Langsung saja, seperti yang sudah disinggung di pembahasan sebelumnya mengenai jual beli, setiap orang pasti terlibat dalam transaksi jual beli. Paling tidak pernahlah pastinya melakukan transaksi jual beli. Kenapa dalam kelompok 2 ini ada pembahasan tentang jual beli? Menurut kami, jual beli bukan hal asing lagi bagi kita semua, dan tentunya setiap orang pernah atau sering melakukannya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Nah, saya rasa ini tidak terlalu sulit apabila dijadikan pembahasan dalam tema kali ini. Dan apabila dapat terrealisasi dengan baik, maka dapat membantu pembangunan ekonomi umat. Lanjut, dalam jual beli juga termasuk sarana pendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu dampak dari jual beli yang banyak menimbulkan kerugian bagi orang lain bisa mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi. Sebenarnya perencanaan pembangunan Indonesia itu banyak diarahkan pada bidang ekonomi, namun terfokus pada pertumbuhan ekonomi, bukan pada pembangunan ekonomi. Sehingga lahirlah orang-orang yang hidup dengan berkelimpahan harta dan sebagian orang yang kekurangan, karena target pertumbuhan ekonomi di sini semata-mata untuk kepentingan persaingan, bukan kesetiakawanan dan kerjasama sosial. Maka akibatnya lahirlah kehidupan masyarakat Indonesia yang demikian. Wacana pembangunan ekonomi dalam karya-karya muslim klasik lazimnya dihubungkan dengan konsep imaroh al-ard atau memakmurkan bumi yang dapat dipahami dari Quran Surat Hud ayat 61 yang berbunyi wa ila samuda akhahum sholihan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha firuhu summa tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib, yang artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hamba-hambanya. Di sini saya memakai tafsir tahlili pada ayat tersebut. Allah menjelaskan bahwa Dia telah mengutus seorang utusan kepada kaum Samud namanya Soleh. Ia menyeru mereka supaya menyembah Allah dan meninggalkan sembahan yang telah membawa mereka kepada jalan yang salah dan menyesatkan. Allah lah yang menciptakan mereka dari tanah. Dari tanah itulah diciptakannya Adam, dan dari tanah itu pula lah asal semua manusia. Setelah manusia berkembang biak di atas bumi, mereka diserai tugas memakmurkannya sebagai anugerah dan karunia dari Allah. Dengan karunia itu, kaum Samud telah hidup senang, bahkan mereka telah dapat pula membuat rumah tempat berlindung. Dari ayat tersebut, istilah memakmurkan bumi dapat dikaitkan dengan pembangunan ekonomi yang dapat ditemukan dalam perkataan Ali bin Abi Thalib juga Umar bin Khattab. Inti dari perkataan Ali yaitu tentang perhatian kita terhadap pemakmuran bumi hendaknya lebih besar daripada perhatian kita terhadap pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya bisa dioptimalkan dengan memakmurkan bumi atau membangun pertanian. Memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi dapat mengakibatkan negara hancur. Sedangkan dalam perkataan Umar, intinya apabila datang kepada kita seorang pencuri, apalagi dalam keadaan lapar atau seorang pengangguran, maka kita dilarang memotong tangannya, karena sesungguhnya Allah menjadikan kita khalifahnya agar kita dapat memberi makan, memberi pakaian, dan menjamin kebutuhan mereka. Jika kita memberikan mereka berbagai nikmat ini, baru kita menuntut rasa syukur mereka, yaitu sesungguhnya Allah telah menjadikan tangan kita untuk bekerja. Jika kita tidak menemukan tangan seseorang dipergunakan untuk ketaatan, maka pastinya akan ia gunakan untuk kemaksiatan. Dari ayat dan peristiwa tersebut dapat ditarik konsep pembangunan ekonomi. Ada dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti yang pertama dalam Quran Surat Hud ayat 61 yang telah saya sebutkan di awal tadi. Ayat ini
mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Yang pertama, kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Yang kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagat raya. Perintah Allah tersebut bersifat mutlak dan kata al-imarah atau memakmurkan lebih identik dengan at-tanmiyah al-iqtisadiyah atau pembangunan ekonomi. Yang kedua dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Ayat ini mengandung makna wujub al-infaq atau kewajiban mengeluarkan biaya dan membangun fasilitas yang mendukung realisasi terhadap perintah yang bersifat wajib adalah wajib pula. Dari sini dapat dipahami adanya konsep pembangunan ekonomi dalam ajaran syariah. Lanjut, sebenarnya bagaimana sih hukum membangun ekonomi itu? Untuk mengistinbatkan hukum syarak tentang membangun ekonomi, para penulis muslim terlebih dahulu mengkategorisasikan bahwa membangun ekonomi merupakan perbuatan terpuji karena di dalamnya terdapat maslahat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Islam mendorong kita semua untuk membangun ekonomi dan menjadi kewajiban pemerintah. Pendapat tersebut mengacu pada tujuan syariat Islam yaitu menarik maslahat dan menolak mafsadah, dan ini terdapat dalam pembangunan ekonomi. Islam mendorong dan menyerukan umatnya untuk membangun ekonomi. Celaan terhadap kemiskinan termasuk celaan terhadap keterbelakangan. Dari situ mendorong untuk mewujudkan pembangunan dari berbagai aspek, baik itu pertanian, industri, atau perdagangan. Lanjut, kemudian apa saja yang bisa membantu menunjang pembangunan ekonomi umat? Yang pertama yaitu tabungan lokal. Kenapa dengan tabungan lokal? Jadi untuk melakukan sesuatu itu kan baiknya dimulai dari hal kecil dulu. Nah, sama juga dengan hal ini, kita mulai dari diri kita sendiri dulu, dari hal kecil. Seperti dengan meningkatkan kebiasaan menabung, mengelola pola konsumsi kita sehari-hari. Yang dimaksud mengelola pola konsumsi kita sehari-hari itu bagaimana kita mengelola pengeluaran sehari-harinya. Jangan terlalu mewah untuk tampil wah, padahal ya elah yang penting itu alhamdulillah. Menyelaraskan pendapatan dan pengeluaran dan lain-lain. Intinya semua jangan terlalu berlebihan. Yang kedua yaitu tentang jual beli. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, jual beli itu hal yang sederhana, bahkan kadang kita sepelekan. Masih banyak sekali kita menjumpai berbagai jual beli yang curang, seperti menimbun barang dan sebagainya. Nah, di sini apabila kesadaran kita tingkatkan, kondisi ekonomi tidak mungkin semakin parah, apalagi kondisi pandemi seperti saat ini. Orang mencari uang saja sama-sama susah, tapi masih ada yang iseng buat mencari keuntungan sendiri. Nah, ini saya rasa masih perlu banyak perbaikan. Jika cara jual beli yang baik, maka dapat membentuk juga kondisi ekonomi yang baik. Jika kondisi ekonomi yang baik, maka akan mendukung untuk pembangunan ekonomi ke tahap yang lebih baik juga. Yang kedua yaitu dari zakat. Peranan zakat dalam membiayai pembangunan. Kita tahu zakat merupakan lembaga keuangan penting dalam masyarakat muslim dan juga memiliki peran penting dalam merealisasikan kepedulian sosial redistribusi pendapatan umat Islam. Selain itu, zakat juga memiliki kontribusi penting dalam proses pembangunan ekonomi. Zakat mempunyai peranan untuk memberikan kepemilikan bagi fakir miskin berupa sarana produksi seperti memberikan mereka modal usaha. Dan selama kita boleh memperoleh zakat berupa barang modal, maka boleh pula bagi kita untuk mendistribusikannya dalam bentuk barang modal, dan ini akan menjadi alat produksi bagi fakir miskin. Mungkin salah satu bentuk terbaru dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia saat ini setahu saya dengan rencana pemerintah untuk merealisasikan food estate dengan membuka lahan pertanian seluas 165.000 hektar di Kalimantan Tengah. Gagasan ini patut didukung karena dengan ini Indonesia dapat mengurangi impor beras dari luar negeri.
Selain itu, juga apabila SDM-nya dipakai dari rakyat sendiri, maka sedikit akan mengurangi angka pengangguran yang ada. Ya walaupun tidak seberapa berkurangnya, tapi setidaknya berkuranglah sedikit-sedikit. Dimulai dari hal kecil itu pula lah yang kemudian bisa dikembangkan untuk membentuk pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih baik dan juga mandiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.